Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ka'bata qiblatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, tidak bosannya khatib mengingatkan diri khatib pribadi beserta keluarga dan mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita semua dengan penuh sadar atas lahir dan batin kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bekal yang pantas dipersiapkan menuju hari esok perjalanan yang panjang, bahkan digambarkan sebagai lautan yang luas, sehingga Nabi mengingatkan kita harus selalu memperbaharui kapalnya, yakni kapal iman dan takwa. Tidak ada bekal yang pantas kita cari dari pagi hingga malam, dari bangun tidur sampai tidur kembali, melainkan rasa takut kita pupuk selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari ke-15 bulan Sya'ban. Berbicara bulan Sya'ban tidak lepas dari malam yang istimewa, yang mungkin tadi malam sudah kita peringati atau mungkin nanti malam baru ada yang memperingati. Tapi setidaknya di malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia, malam yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya, Rasul bersabda dalam hadisnya yang mulia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yattali'ullahu ilal khalqihi lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Di hadis yang lain dikatakan Allah turun, tapi di hadis ini Allah memandang dengan penuh rahmat kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban. Kemudian dari pandangan itu apa yang dihasilkan? Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa manusia yang memohon ampun kepada Allah. Apakah kalau sudah terlewat masih ada kesempatan? Masih ada. Hari ini masih termasuk dalam setengah daripada bulan Sya'ban atau nisfi setengah daripada bulan Sya'ban. Maka kalau kita merasa banyak dosa, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pengecualian.
tidak semuanya akan langsung Allah ampuni, Allah turunkan. Rahmat dan maghfirahnya yang mana dalam hadis lain dibukakan 300 pintu rahmat, dibukakan 300 pintu maghfirah untuk seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali siapa mereka? Limusyrikin, orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menduakan Allah, dia tidak akan mendapatkan cucuran 300 pintu rahmat dan 300 pintu maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa menduakan Allah? Yang nyatanya dia menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah cincin, menyembah batu dan lain sebagainya. Maka Allah sangat paling tidak suka diduakan. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa kecuali menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai sekarang mungkin kita tidak menyembah selain Allah. Tidak ada di antara kita yang menyembah batu, menyembah pohon, insya Allah. Dengan datangnya kita ke masjid ini membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang masih ada syirik-syirik khafi yang mengalir dalam hati kita. Terkadang kita lebih suka mengejar uang daripada memenuhi panggilan sholat. Terkadang kita lebih takut dengan bos kita daripada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita masih mendengarkan perkataan istri daripada firman-firman Allah yang disampaikan pada kajian di masjid atau disampaikan di khutbah Jumat. Itu juga bisa jadi termasuk dalam syirik khafi, syirik yang halus, yang padahal kita sepertinya menyembah Allah, tapi ternyata secara halus kita sudah menduakan Allah. Mudah-mudahan dengan malam nisfu Sya'ban tadi yang sudah kita peringati, dibacakan Yasin, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang sholat malam hari ini, mungkin dilengkapi dengan puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni syirik-syirik khafi kita, dan kita termasuk orang yang hanya beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan pantas mendapatkan rahmat Allah di malam nisfu Sya'ban adalah au musyahin, mereka yang senantiasa menyimpan dendam dengan saudaranya, bermusuhan dengan tetangganya, sesama ustadz saling mencaci maki, sesama RT saling menghina, sesama tetangga saling membicarakan keburukan, bahkan menyimpan dendam, tidak mau bertegur sapa. Nauzubillah summa nauzubillahi min dalik. Bahkan orang-orang seperti ini tidak akan pantas masuk ke dalam bulan suci Ramadan dan tidak pantas mendapatkan ampunan daripada Allah pada bulan suci Ramadan. Maka mulai sekarang jamaah, Imam Al-Ghazali menggambarkan dalam kitabnya bahwa orang yang menyimpan dendam itu seperti memotong apel yang dimasukkan ke dalam sakunya. Sekali dia dendam, dia potong apel itu masukkan ke sakunya. Dua kali dia menyimpan kebencian, dia potong dua apel sampai habis apel tersebut, dia simpan di dalam sakunya. Sehari dua hari mungkin tidak masalah, tapi semakin lama dendam itu disimpan, semakin lama kebencian kepada saudara disimpan, semakin lama kebencian kepada tetangga disimpan di dalam hati. Maka laksana seperti apel yang membusuk di dalam saku, berat dibawa-bawa dan baunya luar biasa dan menjadi beban bagi diri kita sendiri. Itulah kebencian. Sehingga Nabi mengingatkan, biasanya orang kalau sudah bermusuhan akan terputus silaturahmi, tidak mau lagi bertegur sapa, tidak mau lagi menyapa, bahkan berkumpul pun tidak mau. Kadang-kadang sholat tarawih dilaksanakan, dilihat dulu dari pintu, kalau ada musuhnya dia mencari masjid yang lain. Kadang-kadang kalau ada dia musuhnya, dia tidak jadi datang ke masjid. Itulah hidup sangat sempit sekali. Nauzubillah summa nauzubillahi min dalik. Allah menegaskan melalui Rasulnya dalam hadisnya bahwasannya la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Siapa mereka? Apakah pemabuk? Apakah pezina? Bukan. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, dari mimbar yang mulia ini khati mengingatkan
sampaikan kepada diri pribadi. Marilah kita semua sama-sama membersihkan akidah kita daripada racun-racun akidah. Kemudian yang kedua, marilah kita sama-sama membersihkan kolbu kita daripada kedengkian, daripada kehasadan, daripada dendam yang tiada bermakna. Mudah-mudahan Allah pantaskan kita, sehatkan badan kita, berkahi berkahi umur kita, berkahi hidup kita, sehingga disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mu'abbad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa huwa hamid wa mahmudu Ahmad wa Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadati ashabi rasulillahi ajma'in amin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya sami'an qaribun mujibu da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ansuril ikhwanana al muslimina fi Palestin wa ahlikil kafarata wal yahudiyya wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' الدين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.